merdekakan negara ini dengan darah, karena memperjuangkan bangsa dan negara ini. maka kami akan mengikuti Nabi itu. Maka kami akan memerangi kalian. Rasul menjawab, wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amal. Ya, ini programnya Mari Mengaji. Hijrah orang hijrah pula dia. Apakah bunga bank itu riba? Kehadiran FKUB ini dari tarbiyah ahli sunnah wal jamaah. Apa itu Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW dan hubungannya dengan situasi kondisi terkini bangsa Indonesia? Akan saya sampaikan pengantarnya 5 menit pertama. Isra itu bahasa Arab. Bahasa Indonesia artinya adalah perjalanan. Mi'raj artinya adalah naik atau tangga. Dalam Al-Quran ada salah satu nama surat Al-Ma'arij, jamak daripada Mi'raj. Tangga atau jenjang-jenjang tempat naik. Namanya surat Al-Ma'arij. Isra dan Mi'raj terkait dengan sejarah Nabi, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Mekah melewati Madinah, melewati Palestina, melewati sampai ke Masjidil Aqsa, dan pada zaman itu perjalanan yang cukup panjang. Kalau dengan kuda atau dengan unta pada zaman itu bisa 3 bulan perjalanannya untuk dari Makkah ke Madinah, dari Madinah ke Palestina. Setidaknya pada zaman itu 3 bulan perjalanan dengan unta atau dengan kuda. Dalam tafsir Jalalain yang saya baca, itu perjalanan itu cukup melewati daerah-daerah penting, daerah-daerah bersejarah. Dari zaman Nabi sebelumnya sampai ke zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam bahasa sekarang namanya napak tilas. Napak tilas itu artinya mengikuti jejak-jejak perjalanan nabi-nabi sebelumnya yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang Nabi Muhammad menceritakan melalui wahyu. Kok bisa Nabi menjelaskan? Padahal Nabi belum menemuinya, belum mendapatkannya, belum melihatnya, belum pergi ke tempat itu. Tapi Nabi SAW bisa menceritakan, menjelaskan kepada masyarakat. Maka ada 2 makna di situ. Ada perjalanan lahiriah, ada perjalanan spiritual, ada perjalanan emosional, ada perjalanan jiwa, ada perjalanan sejarah. Itu yang maksud dengan makna asra. Subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang diperjalankan itu hamba. Ibu,
Subhanallazi asra bi abdihi, abdan, abid. Kenapa tidak disebut di situ nama Muhammad? Atau kenapa tidak disebut dengan Al-Insan? Kenapa tidak disebut dengan Al-Basar? Kenapa tidak disebut dengan Anas? Kenapa tidak disebut dengan Bani Adam? Tapi disebut di situ abdihi, hamba. Bisa ibu bedakan? Mari kita lihat ini sedikit. Kalau kita sebut Anas, itu menunjukkan perjalanan fisik. Kalau kita sebut insan, itu perjalanan jiwa. Kalau kita sebut al-basar, manusia juga artinya, itu adalah perjalanan yang penuh fenomena, yang penuh liku-liku. Kalau kita sebut Banu Adam, itu namanya perjalanan kemanusiaan. Maka cukup dengan kalimat abdan, abdihi, mencakup Anas, Al-Insan, Al-Basar, Banu Adam. Jadi kalau itu tak ada bantahan, yang berjalan itu bukan jiwanya, yang berjalan itu bukan mimpinya, yang berjalan itu adalah seluruh jagat tubuhnya secara akademis. Ibu, bapak-bapak yang saya hormati, itu makanya dalam teori ulumul Quran, setiap kalimat yang dimulai dengan kata subhana, subhanaka, pastikan kalimat lafaz ayat setelahnya menjelaskan peristiwa yang tak mampu akal mengolahnya. Pastikan akal tidak mampu lagi menerimanya. Di mana saja ibu membaca di dalam Al-Quran, apabila ketemu subhanallah, subhanaka, subhanaka la ilma lana, dan seterusnya, dari kata sin, baha, sabbaha lillahi ma fis samawati, pastikan ayat setelahnya atau ayat sebelumnya menunjukkan akal tidak mampu menerimanya. Secara teori, secara akademis, secara apapun, maka satu di antara ayat subhanallazi asra, baca ayat berikutnya, bahwa akal tidak mampu. Apa maknanya? Setiap akal tidak mampu mengolahnya, menganalisnya, mendalaminya, maka kepada umat Nabi Muhammad dianjurkan membaca subhanallah, subhanallahil azim wa bihamdih. Mudah, tidak payah, mudah membacanya, besar pahalanya. Kalau ditanya apa pahala yang paling besar membacanya, kata sahabat kepada Nabi, subhanallahil azim wa bihamdih. Itu apa artinya? Akal, jiwa, biologis, tabiat tunduk pada saat membaca itu. Itu makanya ketika kita sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ufirli, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Baralu banyakan yang dibaca tentang itu tu Pak Ustaz Madanis, ada tujuh.
Ma nan bana, samo bananya. Nan ndak bana nan ma. Nan ndak bana tu nan ndak membaca. Nah, itu masalahnya. Nah, di situ kita mulai beda-beda. Bagi kelompok A dia baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma fili. Yang lain membacanya subhanarabbil a'la wa bihamdi salasah marrat. Yang lain membaca subhanallahil azim wa bihamdi. Yang mana betul Ustaz? Kasadonya betul. Nah, gitu teorinya. Jadi kita tak perlu lagi bertengkar-tengkar, ini yang penting, ini yang dibaca, ini bid'ah. Tidak ada itu lagi. Tidak ada lagi. Sepakat Ibu? Kapan kita sujud? Ketika akal sudah tidak mampu mengolahnya. Peristiwa Isra ini adalah peristiwa yang menurut akal tidak mungkin, tidak pantas, tidak patut, tidak masuk. Tapi terjadi. Dia ada. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sami'na wa ata'na. Baik Ibu Bapak hadirin yang saya hormati,